Baik, selamat bertemu di channel fotografer pemula. Channel ini dibuat memang untuk ditujukan untuk mahasiswa dan para pelajar yang ingin belajar tentang fotografi ya. Tapi tidak memungkinkan pula untuk di luar pelajar dan mahasiswa yang ingin belajar tentang fotografi ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fotografi birding bagi pemula ya. Jadi sesi ini akan dibagi menjadi 3 part nanti ya. Part 1, 2, dan 3 yang masing-masing akan ada topik-topik materi yang spesifik ya. Jadi berbeda-beda ya dari part 1, part 2 ke part 3 ya. Sebelum kita membahas masalah teknis ya, dari teknis yang terkait dengan teknis untuk pemotretan burung ya, atau birding di alam liar ya, itu sebaiknya Anda teman-teman semua yang perlu diperhatikan buat pemula ya, Anda jangan langsung memotret, teman-teman jangan langsung memotret objek-objek yang sulit ya, seperti misalnya burung-burung yang langka atau seperti burung elang ya dan sebagainya ya. Karena kalau teman-teman langsung terjun ke hal-hal yang sulit ya, nanti kemungkinan tidak akan bisa feel-nya akan berbeda ya. Mungkin teman-teman bisa langsung down karena memotret birding burung di alam liar itu membutuhkan kesabaran dan banyak hal yang perlu di dasarnya itu perlu kuat ya. Sebelum kita ke teknis, seperti yang saya tadi bilang ya, saya akan berbicara mengenai tips trik yang sifatnya non teknis ya, untuk biar teman-teman lebih enjoy dalam memotret burung ya, lebih menyukai ya keasikannya memotret burung ya di alam liar ya. Yang pertama adalah teman-teman bisa sebelum langsung memotret pergi ke alam liar ya dan memotret burung ya, sebaiknya kalau bisa teman-teman melakukan riset dulu ya, kecil-kecilan lah ya, tentang misalnya burung apa yang mau dipotret ya, riset di search engine tentang kebiasaan burung-burung tersebut ya, kebiasaannya apa dan hal-hal yang menariknya apa ya. Nah, sehingga ketika kita ke lapangan ya, kita sudah tahu, sudah ada gambaran apa yang akan kita potret dari si burung ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sangat mungkin untuk dilakukan ya. Kalau yang tadi yang pertama itu search di mesin pencari ya, mungkin Anda malas, teman-teman malas atau ya tidak sempat lah dan sebagainya ya. Nah, itu bisa ganti dengan langkah selanjutnya ya, yaitu teman-teman bisa observasi dulu ya, observasi di tempat ya. Jadi ketika memotret burung ya, ketika sudah ada di lapangan, teman-teman jangan langsung jepret ya, tapi perhatikan dulu karakter si burung ya. Ketika burung itu ada, lihat aja dulu, biarkan beberapa saat, kita kehilangan momen tidak masalah ya, karena di alam liar itu, terutama memotret burung itu, momennya itu tidak terbatas ya, banyak banget. Jangan takut kehilangan momen ya. Memang berbeda-beda ya, tapi semuanya itu mengasihkan. Jadi kehilangan satu momen yang mengasihkan tidak masalah ya, tetapi kita akan dimudahkan untuk mendapatkan momen-momen lain yang lebih baik ya, yang tidak kalah baiknya lah ya. Kalau Anda datang langsung terus motret cepet, nah, itu kemungkinan Anda akan kehilangan gambar yang bagus tentunya ya, dan untuk meningkatkan
passion Anda dan proses belajarnya akan banyak kehilangan ya. Nah, tapi berbeda ketika Anda memperhatikan dulu si burung ya, observasi, merhatikan dulu si burung, kebiasaannya itu apa aja yang dilakukan si burung ini, yang menariknya itu di mana ya, langsung observasi di lapangan ketika melihat burung itu ya. Nah, itu sedikitnya memberikan apa namanya ya studi visual lah ya, studi visual tentang si burung ya. Jadi kita sudah ada gambaran, oh untuk seperti apa kita akan motret ya, momen-momen apa yang bisa kita explore dari si burung ini. Nah, ya itu satu hal ya tentang dasar langkah sebelum kita langsung memotret burung. Nah, langkah dasar selanjutnya ya adalah Anda teman-teman harus menentukan dulu burungnya, ya, objeknya ya. Jangan langsung burung yang tadi saya bilang ya, burung-burung yang sulit ya, burung-burung yang langka yang harus kita ke hutan ya dan menunggu lama ya dan sebagainya lah ya, dengan peralatan yang ribet ya dan sebagainya ya, burung elang sebagainya. Anda lebih baik memotret dulu burung-burung yang mudah ditemui ya, yang mudah ditemui, yang tidak terlalu sulit ya untuk kita untuk dipotret ya dan kita temui ya. Nah, salah satunya adalah ya yang saya rasakan itu adalah burung kuntul ya dan kuntul kerbau ya. Itu banyak ya di sawah atau di tempat-tempat tertentu ya di mana mereka bersarang ya. Itu saya motret di kawasan dulunya konservasi, tapi sekarang sudah bukan konservasi lagi ya. Tapi di situ ada ribuan burung kuntul yang bersarang ya. Jadi aktivitasnya di situ banyak banget ya. Nah, di situ saya kira itu tempat itu cocok ya buat fotografer burung pemula ya, yang ingin belajar tentang motret burung ya. Karena di situ kita bisa merasakan keindahannya ya, si burung-burung kuntul itu ya, kehidupannya sehari-hari ya, kita bisa mempelajari kehidupannya dia sehari-hari ya. Nah, dengan kita sering ke situ ya, sering melihat, nah itu sangat bagus buat memunculkan mood kita terhadap objek ya. Di sini si burung itu ya. Nah, jadi poinnya tentukan burungnya dulu ya, jangan yang terlalu sulit ya didapatkannya, tapi yang mudah didapatkan tapi menarik. Bagi pemula ya atau newbie ya, biasanya kan kamera yang dipakainya itu kamera-kamera newbie ya, kamera-kamera entry level ya. Kamera entry level itu biasanya permasalahannya itu di ISO yang terbatas ya dan noise yang kadang muncul ya, itu yang jadi permasalahan ya. Nah, untuk selanjutnya adalah bagi pemula itu biasanya lensa ya, lensa yang tidak terlalu panjang ya, karena untuk beli lensa yang tele itu kan biasanya agak mahal ya. Nah, itu sebenarnya bisa disiasati dengan ya kamera-kamera yang mempunyai zoom, optical zoom ya, atau internal zoom. Jadi zoomnya itu ada di body ya. Tapi syaratnya kita harus pakai monopod ya, atau ya minimalnya ada dudukan lah yang kuat ya, karena ketika kita pakai optical zoom biasanya goyangannya itu kerasa sekali ya dan sulit pas waktu kita mau mengkomposisikan ya, karena objeknya terlalu sering goyang ya. Itu kelemahannya ya, tapi itu bisa diatasi dengan tadi ya, kita pakai tripod atau monopod ya, dengan objek-objek burungnya yang tidak terlalu sulit ya. Saya rekomendasikan sih buat pemula ya, yang baru memotret burung itu Anda bisa belajar ya atau memotret di Kampung Belekok, Rancabayawak ya. Di situ tempatnya enak ya buat pemula.
ya banyak banyak infrastruktur yang dalam tanda kutip ya yang bisa kita manfaatkan di situ. Dan burungnya juga tidak terlalu jauh, kita bisa motret agak dekat ya. Aktivitasnya banyak ya, burungnya banyak ya di situ ya. Ya kalau di internal kameranya itu ada internal zoomnya ya, zoom optical ya. Kita pakai 55 pun, lensa 55 pun bisa ya, karena biasanya seperti yang saya pakai ini ya, Alpha 58 ya, ini ada optical zoomnya 8 kali kalau nggak salah ya. Saya coba tes. Oke, sebentar. 4 kali ya, sorry. Sampai 4 kali ya. Berarti kalau ini lensanya 55 kali 4 ya. Kalau ini lensanya 55 mili, jarak fokus terpanjangnya ya, berarti kali 4. Jadi ya, karena kita menggunakan kamera pemula ya, kamera entry level ya, yang harganya 5 jutaan ya, secondnya 3 jutaan, 2 jutaan ya, udah dengan lensa kitnya ya, keterbatasannya itu tadi ya, noise dan ISO yang tidak terlalu tinggi ya. Kenapa kita disarankan untuk tidak menggunakan ISO yang otomatis ya, karena titik fokusnya itu bisa berubah-ubah ya ketika burungnya bergerak ya. Nah, itu biasanya si titik fokusnya itu kan mengikuti pergerakan si burung ya, tanpa kita sadari kita itu menggerak-gerakkan kamera, ketika titik fokusnya itu pun berubah-ubah ya. Nah, itu pun mempengaruhi perubahan pada ISO ya. Jadi ketika kita motret ISO-nya kita tidak terkontrol ya, tahu-tahu ISO-nya udah tinggi ya, dan hasilnya noise ya. Jadi untuk menghindari itu maka kita setting semuanya manual ya. ISO kita manual ya. Oke, ISO kita patok di 400 lah ya. Karena setelah di atas 400 yang ditakutkan itu tadi ya, terjadi noise ya dan sebagainya ya, karena kamera entry level tadi ya. Nah, jadi kita set ISO di 400 ya. Nah, kita yang lainnya kita mainkan di speed sama diafragma ya. Speednya itu minimalnya 800 ya, jangan kurang dari 800 agar kita dapat nge-freeze ya, lebih detail ya. Nah, untuk diafragmanya ya, diafragmanya itu di 7,1 pun itu sudah kita masih dapat detail ya sebenarnya ya. Jadi jangan takut ya, asal speednya 800 ke atas ya, jangan kurang dari 800. Diafragma di 7,1 itu kita masih dapat. Oke, baik. Selain tadi ya pencahayaan, terus triangle pencahayaan tadi ya, diafragma, speed dan ISO ya, ada yang perlu kalian perhatikan juga ya buat teman-teman pemula adalah focusing ya. Focusingnya itu tidak disarankan untuk manual ya, tetapi lebih disarankan autofocus ya. Dan kalau saya sih menggunakan single fokus ya, focusingnya itu single ya, kita tempatkan di komposisi yang nyaman ya, yang enak ya. Nah, baru kita motret berdasarkan titik fokus yang kita tentukan ya. Itu ya, karena kalau manual itu sulit ya untuk mengejar fokusnya ya untuk burung ya. Lebih baik disarankan lebih mudah dengan menggunakan autofocus ya. Nah, disarankan pemotretannya itu dilakukan ketika matahari tinggi ya, ketika matahari terik ya maksudnya. Sekitar jam 7, kalau pas lagi cuacanya cerah jam 7 itu lumayan Kelvinnya sudah cukup ya, cukup kenceng ya, sampai jam 4 sore lah ya. Udah lewat jam 4 sore ke sana itu sudah untuk kamera entry level motret burung, karena butuh speed tinggi ya, biasanya sudah mulai kelabakan ya, untuk menghindari noise-nya ya. Gitu ya. Jadi lebih baik motret di tengah hari ya, itu lebih bagus ya. Anda jangan takut flare dan sebagainya ya. Kita bisa pakai hood dan menghindari kita melihat posisi matahari ya, jangan terlalu langsung terkena ya. Flare itu bisa diakali lah ya.
Ya, karena ketika tengah hari, matahari tinggi, kita bisa leluasa menggunakan bukaan, diafragma, dan ISO yang bisa lebih rendah ya. Ya, itu sangat menguntungkan buat pengguna entry level. Ya. Nah, selanjutnya adalah objek ya. Nah, untuk bagi pemula ya tidak disarankan untuk memotret burung-burung yang sedang bergerak ya. Jadi lebih baik memotret dulu ya burung-burung yang sedang yang diam ya, tetapi bukan berarti diam tanpa aktivitas ya. Kalau burung-burung kuntul ya, kenapa saya sarankan burung kuntul ya atau kuntul kerbau ya? Nah, itu karena dia itu atraktif ya, dia itu atraktif, gerakan-gerakannya indah, atraktif walaupun diam ya. Ketika dia berjemur ya, ketika dia membersihkan badan ya, nah itu momen-momen itu walaupun apa namanya ya tidak seatraktif gerakan-gerakan dia lainnya ya, itu menarik ya. Ketika dia membersihkan badan itu menarik gerakannya ya. Ketika dia berjemur ya, ketika dia mengibas-ngibaskan bulunya ya, dan banyak lagi momen-momen yang secara visual itu tidak terlalu sulit untuk kita potret ya, tetapi bisa menghasilkan foto yang baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama ya. Kita akan lanjut ke sesi kedua ya, dengan materi yang lebih variasi lagi ya. Salam jepret.